Wariso seminggu terakhir tuh pendiam, bahkan di hari H dok. Di hari H dia beneran anteng banget, difoto sama banyak orang. Tanpa dipegang dia diam dan nice dan ganteng banget. Dia udah lebih siap gitu ya. Oke. Untuk menyenangkan hatinya Irfan gitu. Dia sudah benar-benar dekat lagi sama masternya gitu ya. Nah itu yang membuat dia bertambah rela ya, bertambah ikhlas. Tiba-tiba dia berontak, aku langsung pegang. Wariso, aku bilang gitu. Wariso. Astagfirullahaladzim, Wariso. Hey. Iya sayang. Iya, kaget doang. Satu lagi gue telepon. Gue belum ngobrol sama Mas Hermawan. Mas Hermawan gak tahu sudah nonton atau belum, karena perlu kesiapan untuk melihat proses perpisahan itu. Apalagi Mas Hermawan juga jauh lebih dekat dibanding gue dengan Wariso. Siapa? Mas. Halo sama. Boleh, lagi di jalan. Iya nggak apa-apa, santai ya. Nyetir. Aman. Jangan sambil lihat sini ya. Iya, aku berhenti dulu. Berhenti dulu ae. Iya. Siapa? Mau kemana Mas? Mau ke tempat mertua malam mingguan. Waduh, mana ada istri? Ada. Maaf ganggu yo. Siapa? Ya, Mas. Siap. Entah udah nonton atau enggak, lihat Wariso pas hari H enggak? Kemarin lihat sama istri di kamar, nangis ya. Lihat di TV, istri yang nangis. Itu Wariso kok bisa sebaik itu ya? Nah, makanya itu yang jadi pertanyaan istri ke aku. Kok bisa dia kok nurut? Maksudnya nggak dipegang talinya, tapi dia nggak berontak kalau di kandang dulu kan. Iya. Jangan kan dilepas, dipegang aja dia masih lari-lari ya. Iya. Jadi ini dimulai dari megang 3 orang, 2 orang, 1 orang, sampai akhirnya nggak dipegang sama sekali, dia santai loh. Iya, itu yang jadi pertanyaan. Tapi ya mungkin udah kerasa sih ya, artinya udah siap lah, karena memang sebenarnya hewan kan punya naluri yang arahnya ke situ. Iya, tapi kan maksudnya ada beberapa hewan di hari H-nya justru ngamuk sengamuk-ngamuknya toh? Ada beberapa hewan. Ya, nggak hanya sedikit, bahkan secara umum kadang ketika disembelih pun banyak yang berontak. Iya. Ini ya Allah Mas, pas keluar dari kandang sih emang dia agak-agak tiba di hari H itu ya. Kan biasanya kalau dia bawa keluar kandang itu dia happy tuh, langsung mau gitu. Nah pas di hari H itu, di pagi hari itu, kan kita mau mandiin dulu sama jemur dia dulu gitu. Dia agak ngerem kayak nggak mau, terus aku bilang ya nggak apa-apa kita mandi dulu kok. Udah sana, abis mandi, abis jemur, di situ dia beneran relax banget. Jadi sama aku tuh gini, ini Wariso bukan sih gitu. Betul lah. Irfan bilang ini Wariso atau bukan sih gitu, terus aku ikut terbawa suasana, tapi nggak nangis, yang nangis istri gua. Kok maksudnya bisa sejinak, maksudnya bisa berubah karakter sedrastis itu dengan bakat itu. Harusnya kan nggak mungkin kayak Wariso kok jadi anak pendiam gitu, nggak mungkin. Iya. Jadi sebetulnya Mas itu seminggu terakhir setelah saya malam-malam ngomong tentang kurban ke dia, besoknya langsung dia diam berubah, tapi makan makin banyak. Makin banyak karena dia kayak pengen aku harus gemuk lagi supaya dagingku lebih banyak lagi. Makanya timbangannya itu makanya sampai melonjak banget itu karena dia makannya nggak berhenti ya. Itu makan nggak berhenti, tambah lagi, makan terus. Sampai cemburan itu sehari 4 biasanya itu kurang satu disembelih hewan itu mogok makanan biasanya dan umum. Apa? Satu hari sebelum penyembelihan biasanya hewan banyak yang mogok makan, dia nggak mau makan. Nah, kebanyakan umumnya. Ya, kalau 1 hari sebelumnya memang dia makan tapi sedikit, ya kan? Tapi sebelumnya seminggu itu setiap hari itu sehari bisa 4 kali lebih. Cemburan tuh penuh. Makan lagi. Jadi kayak emang pengen. Makanya kan kita nimbang itu akhirnya terpaksa nimbang karena banyak orang pengen tahu. Di akhir-akhir itu emang karena dia makan banyak banget gitu. Iya sih ya. Sampai teman-teman kan
semua tuh nggak percaya. Woi, 13 lebih. Memang jujur kita tuh pernah nimbang dulu, tapi habis PMK waktu Wariso itu masih kurus-kurusnya, kering-keringnya dulu. Dan sampai menjadi hak milik ke Irfan, kita nggak pernah bermain dengan Wariso dalam timbangan, kita lepaskan saja. Artinya terserah Wariso mau memberikan bobot berapa, yang penting kita tidak ada harapan apapun kecuali kesehatan, Pak. Iya, jadi pas pertama datang sini emang makannya tuh susah, sampai kita aduh ini gimana nih, maksudnya nggak banyak, biasa aja, sampai kelihatan susut. Nah, Masya Allah ketika disebutin mau kurban, justru dia makin rakus banget, wah makan terus. Masya Allah. Kenapa? Ya itu. Tapi yang karakter bener Mas ya, itu karakter Pasaria gila ya, beda banget ya. Ya itu yang bisa menyimpulkan sebenarnya bukan saya, tapi orang-orang yang memang senang dan sayang sama Wariso. Kalau saya tuh udah aku nganggapnya udah ya memang ini mungkin kesiapan Wariso untuk menjadi yang mulia gitu nantinya. Tapi bagi orang-orang yang tahu dengan Wariso kayak nggak percaya aja, termasuk istriku kan maksudnya nggak pernah komunikasi setiap hari, cuma sekedar lihat mosok bisa jadi kayak kucing kayak gitu sih, kan nggak lucu. Itu Wariso itu preman loh, masa jadi kayak ustadz gitu. Tapi ya gimana lagi, itu terjadi. Iya benar. Iya memang. Iya. Qadarullah juga. Itu perumpamaan benar. Pas lagi itunya tuh lagi segar-segar tuh, itu kayak preman banget ya, semua diseruduk. Wah, kalau dia nggak suka tuh, itu di ending hidupnya kayak ustadz bener ya, diam gitu. Gitu aja. Ya Allah. Kecuali Wariso, mohon maaf ya, kecuali Wariso diem itu ada evaluasi di 3 hari ke belakang dia nggak mau makan, berarti dia diemnya bukan karena kesiapan tapi karena stres. Tapi kalau sampai hari kan berarti bukan stres, itu ya memang ya Allahu alam, itu kuasanya dan itu memang kesiapan Wariso sendiri. Jadi sejujurnya dokter di sini, Dokter Roy juga khawatir takutnya Wariso sakit. Karena dia tiba-tiba berubah jadi diem, seminggu terakhir itu diem. Jadi dia mikir jangan-jangan sakit, tapi makannya rakus banget. Dan ketika setelah penyembelihan, ternyata dokter tanpa sepengetahuan saya ngelihat organ dalamnya sehat, semuanya sehat. Semoga menjadi hewan kurban yang terkadang bermanfaat untuk orang banyak, bisa membawa membawa Irfan dan kedekatan sama kita. Jadi paru-paru, ginjal, jantung, hati semuanya sehat. Karena jujur kita tuh gini, apa dia sakit? Enggak, sama sekali. Masya Allah. Dagingnya gimana? Maksudnya merah bagus. Merah bagus. Daging dia itu mirip sama daging grandong. Mirip banget. Dia pas ini kayak grandong nih. Gitu. Katanya sama soalnya. Iya kan, bener kan? Iya. Aduh. Tapi Masya Allah ya, Wariso alhamdulillah banyak pelajarannya. Keikhlasannya dari Wariso tuh berasa banget. Terus udah gitu banyak orang dapat pelajarannya juga. Amin ya Allah. Bahkan
kan kemarin aku main ke pondok pesantren yang ada di daerah Istiqlal Yogyakarta, pondoknya adik saya di sana ada pimpinan namanya Ustaz Yulzam, pondok Ali Maksum Al Munawir Kerapia. Nah itu Ustadz di sana itu belum pernah sekalipun membuat story WhatsApp, story status di WhatsApp, itu belum pernah. Nah kemarin sampai buat kata-kata kayak gini tuh heboh, dan semua santri bahkan alumni bertanya-tanya. Intinya raja tanpa mahkota, juara tanpa piala, kama kola wariso. Apa ini bisa tanya, aku datang ke sana. Bapak, enggak, aku terinspirasi aja. Maksudnya kok bisa hewan semulia itu, jadi itu bisa membuat contoh juga sama kita agar tidak terlalu arogan di dalam kehidupan gitu. Sampai merinding, kok bisa Ustadz pimpinan bisa membuat story tentang wariso, mengikuti terus itu aja. Salam juga buat Afan, tetap jangan sampai ada unsur mohon maaf ria. Betul. Dalam ibadah itu aja. Itu pun yang diingetin sama kakak saya dan mama saya itu, jaga hati, jangan riak. Iya, tujuan kita alhamdulillah kan sama, untuk bersiar dengan apa yang kita bisa, mensiarkan dan keikhlasan seekor hewan untuk dikurbankan. Ketakwaan kita yang mengorbankan, dan juga kita mengistimewakan apa yang bisa memuliakan kita nanti di akhirat kelak. Betul ya Mas ya? Iya betul lah. Lega Mas? Lega, minta bantuan dan doanya, bantuan doa ya. Semoga nanti Setiafam dan teman-teman kandang bisa mencetak lagi sapi-sapi yang nasibnya, karakternya dan kualitasnya jauh lebih. Insya Allah, amin. Iya itu 3 tahun loh aku kena wariso, apalagi Mas Hermawan tiap hari. Aduh, ini kita ngobrol ini juga di kandang wariso. Aku ini, aduh, apalagi kemarin yang aku dipercaya aku ikutan megang pisau untuk menyembelihnya. Aduh Mas, itu berat banget Mas. Tapi sebenarnya kalau Irfan yang nyembelih itu lebih dapat dan lebih lebih baik sih kalau Irfan Tega. Ya, tapi emang belas banget, emang benar long gitu. Itu rasa itu nggak pernah aku rasakan ketika Grandong, misalnya Geni maupun Golden. Pas wariso tuh nyes gitu. Jadi makanya ada satu aku yang senyum sedih tapi bahagia gitu. Luar biasa ya. Masya Allah ya. Luar biasa loh. Yang di rumah hanya bisa tinggal kenangan gitu ya, kayak teman-teman kadang kapan ya kita bisa cetak lagi. Mungkin nggak di tahun yang akan datang kita mempunyai sapi yang memang karakternya seperti itu gitu. Jadi masih bertanya-tanya, dan kok bisa ya kita bisa tapi seperti itu gitu. Nah, jadi ya aduh dan seneng sih ya. Tapi insya Allah, karena semua orang juga bertanya, kok bisa Mas Irfan, kok bisa Irfan bisa mendapatkan sapi-sapi terbaik setiap tahunnya. Aku bilang, ya ini masalah ibadah, masalah hati. Tidak hanya saya mencari, hewan kurbannya pun saling mencari jodoh. Gitu nggak sih? Iya betul, dengan hati dan tidak ada ambis. Nah, iya. Mudah-mudahan Setiafam juga punya kesempatan menemukan yang terbaik lagi untuk siapapun itu. Insya Allah kalau buat saya lagi, alhamdulillah. Kalau buat siapapun, karena alhamdulillah semangat untuk mencari hewan kurban terbaik sekarang tuh luar biasa ya. Seneng saya juga. Ini adiknya wariso alhamdulillah jadi hak milik Setiafam juga, udah kami tinggal ngambil, dan mungkin semoga doanya bisa meneruskan dan bisa lebih baik dari kakaknya. Saya udah ngeceng juga sih ya. Ya tunggu aja kunjungan saya ke situ ya. Udah. Salam buat Bapak ya, salam hormat. Kalau Bapak nggak ngizinin juga kan ini nggak bisa terwujud juga. Tapi yang jelas salam juga buat Ustadz
Pak Kiai yang sudah di situ. Siap, siap Pak. Apa kata-katanya tadi? Ya. Juara? Raja tanpa mahkota, juara tanpa piala. Ya. Makasih Mas Wariso lagi, Mas Hermawan ya. Monggo. Siap Pak. Ya. Assalamualaikum. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, mau nggak kaos golden ataupun kaos Wariso? Nah, mau? Gampang caranya. Yuk, ini mah kepikiran iseng aja deh. Bikin reel sebagus mungkin ataupun karya di TikTok sebagus mungkin. Tag ke Irfan Hakim 75 kalau IG, kalau TikTok di 75 Irfan Hakim. Tag juga The Hakims officialnya ya. Kemudian harus subscribe The Hakim channelnya. Udah gitu doang. Syaratnya gitu doang. Nanti yang terpilih akan dikirimkan kaos Wariso ataupun kaos golden. Oke? Ditunggu. Kita tuh kayak ngomongin apa? Mungkin buat orang ngapain sih ngomongin sapi? Mungkin ini orang yang berbicara seperti itu bukan orang yang emang cinta sama hewan, Pak. Bukan itu saja, Jen. Tidak tahu esensi dari hewan kurban. Betul, iya, betul. Satu, cinta hewan. Kedua, esensi kurban. Kita ngomongin seperti ini, ngomongin sosok yang bisa memuliakan kita. Yaudah, terakhir gue mau baca status temen gue juga. Kalau tadi status Pak Kiainya nulis tentang kalimat yang gue juga terinspirasi dari kata-kata orang. Pak Wariso tidak mengikuti kejuaraan, tidak dapat piala, tapi dia sudah benar-benar jadi juara dan sudah jadi legenda. Ada juga nih kata-kata yang tadi saya sudah bacakan juga. Setiap kita adalah Ibrahim, dan setiap Ibrahim punya Ismail. Ismailmu mungkin hartamu, Ismailmu mungkin jabatanmu, Ismailmu mungkin gelarmu, Ismailmu mungkin egomu. Ismailmu adalah sesuatu yang kau sayangi dan kau pertahankan di dunia ini. Ibrahim tidak diperintah Allah untuk membunuh Ismail. Ibrahim hanya diminta Allah untuk membunuh rasa kepemilikan terhadap Ismail. Karena hakikatnya semua adalah milik Allah. Semoga Allah SWT anugerahkan kesolehan Nabi Ibrahim dan keikhlasan Nabi Ismail kepada kita semua. Agar kita bisa mengaplikasikan dalam kehidupan kita. Tapi disunahkan gitu katanya, ya, oke. Semoga ibadah kita termasuk kurban diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya sayang. Iya, kaget doang. Udah kok, udah. Makasih aja. Sama-sama, Pak. Sehat ya. Pak. Pak.
Insya Allah Warisol Golden jadi saksi juga nanti kalian berdua sudah mengurus dan membahagiakan dia. Amin. Di akhir hidup luar biasa, dia bahagia banget, bahagia banget, tenang banget. Tidak ada kekhawatiran apapun dalam dirinya. Kita yang ditinggalkan cukup mendapatkan kenangan, cukup mendapatkan pelajaran. Insya Allah mudah-mudahan ini tidak membuat kita kapok, justru membuat kita ketagihan. Amin, Pak. Ya. Kasih ya. Guys, terima kasih sudah mengikuti cerita ini. Mudah-mudahan tergerak hatinya untuk menjadi Ibrahim yang siap mengorbankan Ismail, yaitu keduniaan. Sampai jumpa di kisah Idul Adha tahun depan. Assalamualaikum.